Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda untuk dapat menikmati audio dari cerpen-cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang ingin dibacakan selanjutnya. Audio cerpen membantu Anda menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Anjing, Pendaki, dan Malaikat Maut. Cerpen karya Yesita Dewi di Solo Post 12 Desember 2020. Bagian 1. Sudah 1 pekan menunggu, ia tak kunjung terlihat turun. Seperti janjinya, ia akan muncul di depan basecamp pendakian Gunung Lawu jalur Candi Ceto. Bahkan, ini sudah sampai pada waktu para tukang piknik berdatangan. Ya, orang piknik, bukan berdoa. Karena yang berdoa akan datang pada waktu tertentu. Wajah mereka teduh, tidak gaduh. Kakinya menapak tenang. Hikmat di setiap petak jalan setapak, menanjak dan berundak. Tidak ada suara terkikik berisik. Tapi apa pedulinya mereka pada seekor anjing yang sering mengamati. Tasman adalah namanya. Anjing jenis campuran gembala Jerman yang berselingkuh dengan anjing pribumi berbulu mirip handuk. Kabarnya begitu kata yang punya dulu. Tasman tinggal di kampung Ceto setelah dibawa pulang oleh istri penjaga pos pintu masuk, Mak Troyo. Sebagai pemilik warung kopi yang tak seberapa hasilnya, ia tak mampu membuat sembuh dirinya. Memilih menyerah pada sakit yang merongrong raga hingga sisa kulit dan tulang, menyusul suaminya pulang. Kini Tasman sendiri. Rumah Mak Troyo dialih fungsi anaknya menjadi homestay itu sesekali ia kunjungi. Bukan anjing yang tak suka pada anak Mak Troyo, tapi ia menjaga jarak dengan Tasman. Keyakinan barunya membuatnya begitu. Keyakinan yang berbeda dengan bapak ibunya, yang bahkan masih rutin lelaku ketika sisa umur. Hari-hari lebih banyak Tasman lalui bersama petugas jagawana yang setiap hari berkeliling hutan sekitar tak jauh dari kampung. Jagawana itu sering diikuti Tasman di belakang. Ia merasa tertemani dengan hadirnya Tasman. Ketika melepas lelah di tengah hutan, ia buka bekal yang akan dibagi dengan si anjing, pun air minum. Tasman sangat mengenali setiap sudut hutan gunung itu. Dari pos 1 hingga Pasar Dieng dan kawasan terdekat dengan puncak Argo Dalem yang dipercaya sebagai tempat moksanya Raja terakhir Majapahit Brawijaya V, anjing itu pernah menyambanginya. Tapi semakin ke atas hingga titik ujung gunung, di musim tertentu setiap pancaroba pun masuk saat hujan, ia tak berani berjalan jauh. November hingga Januari, banyak pendaki yang disarankan menunda pendakian karena cuaca sedang tidak baik, banyak badai dan kabut tebal. Mata jenakanya tak henti mengamati hilir mudik para kumpulan petualang gunung itu. Tak satu pun yang sadar ia ada di belakang mereka. Ia seolah mampu mencium setiap perasaan orang-orang itu. Tasman, sini, panggil jagawana yang sedang berbincang dengan seorang laki-laki muda. Si pemilik nama berjalan dengan kibasan ekor ramahnya menghampiri. Elusan sayang dan perhatian dari si jagawana sering mengingatkannya pada Mak Troyo. Mata si pendaki muda itu tak lepas dari Tasman. Matanya ramah dan teduh, hangat. Dari satu tasnya, ia keluarkan bongkahan roti sobek yang sudah tidak utuh. Tasman menerima dengan senang. Pendaki muda terkekeh melihat dalam sekejap bongkahan roti seolah hilang tanpa bekas dari tangannya. Juluran lidah dan mata bulat yang ramah membuat si pendaki muda akhirnya mendekat dan mengelus si anjing sambil berbincang dengan jagawana. Tasman mengawasi dan merasakan jari si pendaki. Orang ini butuh teman, tapi ia sedang sedih, pikirnya. Dalam beberapa hari ia sudah dekat dengan si pendaki. Bahkan ia punya peluit setiap warna jingga. Si pendaki berkata, ia tak bisa bersiul. Peluit itu satu-satunya ia bisa memanggil Tasman tanpa bersiul seperti jagawana. Dan benar, setiap anjing itu mendengar peluit, ia akan berlari mencari di mana asal sumber suara itu. Maka gegas, ia akan bertemu pendaki yang sedang duduk bersantai di basecamp bersama jagawana. Kita teman kan? Kata pendaki itu sambil mengelus punggung dan kepala Tasman dengan gemas. Satu gonggong gembira menjadi jawaban. Kemana ia pergi, Tasman mengikuti.
Hingga suatu malam ia tak menemukan laki-laki itu di depan rumah singgahnya. Si anjing menunggu hingga pagi meranjak terang sepenggalah. Tasman berlari menuju bangunan kecil di hutan lereng samping candi tempat jagawana biasa ada. Sepi dan terkunci. Ia kembali turun dari gerbang candi yang mulai ramai itu. Matanya tak menemukan satupun orang yang ia lihat beberapa waktu lalu. Apakah semua pendaki itu sudah naik atau turun? Lalu kenapa si pendaki tak mengajakku dan meninggalkanku? Bukankah kita teman? Tasman kembali berlari menyusuri jalan setapak tanah yang berliku hingga tiba di hutan yang mengurung sebuah candi pundan berundak. Kabut tipis yang membuat Tasman tak senang adalah hawa berbeda yang mengikutinya. Padahal ini masih di pos Mbah Branti. Masih terlalu jauh untuk merasakan hawa yang biasa ia kenali ketika berlarian di hutan gunung. Setidaknya itu menurut Tasman. Tiba-tiba ia berhenti dengan punuk tegang. Semua bagian dari tubuhnya bak tersengat. Ekornya tak bergerak riang seperti biasanya. Ia menggeram, menggonggong kecil. Matanya nyalang. Tasman tahu yang ia hadapi sosok yang ia lihat ketika Mak Troyo akan pergi. Ketika ia berlari menuju warung, Mak Troyo sudah berjalan bersama sosok itu tanpa menoleh ke arahnya sebentar saja. Gonggong berat tanda ada makhluk lain yang tidak disukai dan membuat waspada si anjing. Benar saja, perlahan kabut tebal itu sebagian menggumpal membentuk wujud serupa malam tak berwajah. Karena wajahnya adalah gelap. Bahkan malam tak mampu melampaui pekatnya. Malaikat maut. Tasman bergerak mundur perlahan. Bagai berbincang dalam pikiran, Tasman tahu malaikat maut itu datang untuk menjemput si pendaki teman barunya. Waktu si teman telah datang, tiba-tiba Tasman melolong panjang. Ada rasa pedih yang ingin ia sampaikan pada sosok yang ada di depannya. Makhluk itu hanya terkekeh datar dan dingin. Ia tak peduli. Semua sudah tersurat dan tercatat. Lolongan Tasman semakin panjang dan pilu.